Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Risalah Excel, tempat kita membahas informasi, tips dan trik, juga pengembangan seputar Microsoft Excel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang perulangan atau looping pada Visual Basic. Kita mulai dengan yang namanya itu adalah for next. Kita akan lihat for next, flowchartnya adalah seperti ini. For, kemudian ada kondisi itu selama counter perulangan belum sampai akhir perulangan, kemudian rutin dalam blok loop, di sini. Kemudian apakah ada kondisi yang memungkinkan dia itu keluar dari looping? Jika tidak, maka dia kembali ke loop, berulang kembali. Jika iya, maka dia keluar dari looping. Jadi pernyataan for next ini adalah pernyataan pada Visual Basic yang menjadikan rutin kode program yang berada di dalamnya sebagai blok rutin perulangan dengan awal dan akhir perulangan bernilai tetap. Dengan blok perulangan tersebut menjadikan kode program menjadi terstruktur. Nah, ini kondisi. Apabila kondisi looping sudah sampai dengan akhir perulangan, dia keluar dari looping. Nah, ini adalah blok perulangan pada for loop. Untuk penulisan skripnya adalah for loop sama dengan end start to stop step by step. Jadi di sini perulangan itu ada counternya, counter perulangan diawali dengan nilai. Di sini ada variabel start berapa, berhenti sampai dengan, nah ini ada nilai counternya, nilainya berapa, kemudian lompatannya itu berapa, stepnya itu berapa. Jadi kalau misalnya dari 1 sampai 10, maka end startnya itu 1, stopnya 10, nah stepnya itu 1. Jika 1, ini stepnya ini tidak perlu dituliskan. Tapi jika ingin melompati 2, maka ini stepnya dituliskan step 2. Atau juga loopingnya mundur dari nilai paling besar ke paling kecil. Misalnya dari 10 ke 1, maka startnya itu 10, stopnya itu 1, stepnya adalah minus 1. Nah, itu untuk for next. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh daripada kode program menggunakan for dan next. Nah, di sini ada hashtag risalah. Ini ada panjangnya, jadi kita tentukan panjangnya. Kita akan lakukan perulangan selama selama looping dari 1 hingga di sini panjangnya 7. Maka akan diambil karakter, yaitu ini karakternya akan berulang seperti ini. Karakter 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Itu untuk for next. Kemudian kita berlanjut ke berikutnya. Kita masuk ke looping menggunakan while dan when. Kita akan melihat flowchart daripada while dan when. Oke, kondisi ini adalah kondisinya perulangan tuh apakah terpenuhi atau tidak, true atau false. Maka kalau true dia masuk ke dalam rutin block looping
sampai selesai. Dia akan masuk ke kondisinya, dia akan balik lagi. Jadi kondisi terpenuhi atau tidak, masuk ke kondisi ini. Jika sudah tidak terpenuhi, maka dia akan keluar dari looping. Ini adalah blok perulangan kondisi while when. Jadi secara definisi, while when adalah pernyataan pada Visual Basic yang menjadikan rutin kode program yang berada di dalamnya sebagai blok rutin perulangan. Hanya saja untuk perulangan diatur pada kondisi bernilai logika true ataupun false, di mana selama kondisi terpenuhi maka proses perulangan tetap berjalan. Pada kondisi for next sebelumnya, itu batas akhir sudah ditentukan. Batas awal dan batas akhirnya sudah ditentukan. Sementara untuk while when itu kondisi akan terus berulang sampai kondisi itu terpenuhi atau tidak. Seperti itu. Nah, ini penulisan dalam Visual Basic-nya adalah while kondisi. Nah, kondisi itu dalam bernilai true atau false. Nah, ini terpenuhi atau tidak, maka perulangan akan tetap berjalan. Nah, pada penulisannya, contohnya adalah seperti ini. Penulisannya seperti ini. Nah, ini sama dengan for next tadi, hanya di sini kita menentukannya lebih kecil dari len atau tidak. Oke, loopingnya seperti ini. Apabila dijalankan, hasilnya adalah seperti ini. Kita lanjutkan dengan looping menggunakan do dengan loopnya. Flowchartnya bisa lihat di sini. Ada blok do, kemudian ada kondisi. Kondisi ini adalah while atau until. Kemudian pada saat masuk ke dalam kondisi looping, dia prosesnya adalah routine block dalam looping. Kemudian, apakah ada kondisi yang menyebabkan proses looping ini harus berhenti atau keluar dari looping? Jika iya, dia keluar. Nah, ini kita lanjutkan. Ini masih normal, tidak ada kondisi, maka dia looping. Dia kembali lagi ke proses awal, kondisi routine looping dan seterusnya. Nah, di sini diasumsikan bahwa ada kondisi yang menyebabkan dia harus keluar, maka dia akan keluar dari looping. Demikian juga pada saat kondisi sudah berakhir, kondisi loop di sini kondisi looping berakhir, maka dia juga otomatis keluar dari looping. Oke, ini adalah blok daripada kondisi perulangan dengan do dan loop dengan kondisi berada di atas. Sintaknya seperti ini, penulisannya do while atau until, kondisinya apa, kemudian untuk keluar dari looping ini ada exit to di sini. Nah, ini adalah proses loopingnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kondisi loop dengan kondisinya adalah di bawah. Nah, ini jadi do, prosesnya lakukan proses loop, dalam looping. Apakah ada kondisi yang memungkinkan atau menyebabkan bahwa proses looping ini keluar? Jika, oke, lanjut di sini. Nah, ini adalah kondisi yang berada di bawah. Kondisi looping ada di bawah dengan while atau until. Kemudian kita lanjut, kita looping kembali, terus berputar untuk loopingnya. Nah, kemudian kita kondisikan bahwa ada kondisi yang memungkinkan dia itu keluar dari looping, maka dia akan keluar dari looping.
seperti ini. Dan juga untuk kondisi setelah selesai proses perulangan, dia juga akan keluar dari looping sampai sini. Untuk sintaknya, nah ini adalah blok perulangannya. Sintaknya sama dengan yang sebelumnya, hanya di sini while dan until-nya ada di bawah. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membandingkan looping do dengan menggunakan do, pasangan do dan loop, tapi posisinya ada di atas, dan juga do looping dengan posisi di bawah kondisinya. Oke, nah untuk kondisi di atas, maka dia akan dilakukan pada saat sebelum masuk ke kondisi tersebut. Dia sudah memenuhi, dia akan mengecek apakah kondisi itu memenuhi untuk melakukan blok, untuk melakukan looping atau tidak. Jika dia tidak jika dia tidak memenuhi kondisi looping, maka dia akan selesai, dia akan keluar dari sini, langsung masuk ke statement berikutnya. Tapi apabila dia masuk dalam kondisi looping, maka proses looping ini akan diproses. Ini untuk kondisi loop pada kondisi di atas. Sementara untuk kondisi di bawah, dia akan melakukan proses dulu terlebih dahulu, masuk ke kondisi looping, baru akan pengecekan di bawahnya. Apabila kondisinya memang sudah selesai, dia keluar. Ini yang membedakan kondisi loop di atas dengan kondisi loop yang ada di bawah. Oke. Ini adalah looping dengan do while, kondisinya ada di atas seperti ini. Oke, hasilnya kita bisa lihat seperti ini hasilnya. Oke, kemudian ini adalah dengan menggunakan tadi do, sekarang until. Oke, do until seperti ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan posisi looping ada di bawah. Ini ada di bawah, loop while ada di bawah posisinya. Loop while and loop lebih kecil sama dengan and len. Oke, seperti ini. Hasilnya kita lihat. Oke, kita lanjutkan kembali. Looping di bawah tapi dengan menggunakan until. Oke, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa yang membedakan antara while dengan until? Untuk while, proses akan berulang selama kondisi true. Sementara untuk until, proses berhenti apabila kondisi true. Oke, kita sekarang masuk ke perbandingan antara while dengan do loop ya. While dan ini do loop. Untuk while itu dia tidak ada proses untuk keluar dari looping. Berarti sementara untuk loop do loop ada pintu keluarnya, yaitu dengan exit do. Nah, untuk keluar dari fungsi while bisa menggunakan go to atau bisa menggunakan pengkondisian yang memberhentikan proses while. Nah, sementara untuk do loop itu kita cukup menggunakan exit do. Seperti itu. Sehingga dengan demikian, maka untuk while when itu tidak terstruktur, sementara do loop itu adalah terstruktur. Oke. Kita akan bahas ada beberapa materi tambahan, yaitu kita awali dengan select case.
Select case itu dia adalah melakukan pengkondisian, jadi masuk ke blok kondisi seperti if, dimana untuk select case itu kita akan memilih berdasarkan kondisi yang sudah ditentukan. Nah, ini seperti ini select case. Nah, apabila dia masuk ke case 1 yang pilih, maka jika true case satunya, maka proses ini yang dikerjakan untuk case 1. Oke. Kemudian apabila case 1 tidak terpenuhi atau tidak masuk dalam kondisi itu, kita akan masuk ke kondisi berikutnya, yaitu case kedua. Apabila case kedua itu true, maka proses untuk case kedua dikerjakan seperti ini. Oke. Nah, untuk case kedua itu tidak terpenuhi juga, maka kita akan masuk ke case berikutnya. Di sini kita case N, case yang terakhir ya, atau case yang banyak. Jika terpenuhi untuk case N ini, maka proses untuk case N itu dikerjakan. Nah, selain itu apabila case 1, 2, 3 itu tidak terpenuhi, mungkin ada case yang lainnya. Di sini ada case else, maka proses ini akan dikerjakan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, ini penulisan untuk case S-nya adalah select case kondisi case A, lakukan A, case B, to C, D. Jadi penulisan case S bisa seperti ini. Atau case else. Jadi ada B to C, jadi dari ada range-nya, ada jangkauannya, atau bisa menggunakan koma. Oke. Contohnya untuk penggunaan select case ini adalah kita akan buat seperti ini. Apa yang diambil di salah Excel. Nah, kita akan mengambil karakter kedua. Karakter kedua itu huruf I. Maka select case schar apa jika kondisinya adalah A, E, I, O, U. Nah, ini masuk ke sini nih, maka dia akan masuk ke sebagai huruf vokal. Kita coba kita jalankan. Do select case. Nah, dia hurufnya huruf vokal. Oke. Kemudian kita lanjut kembali dengan fungsi ASCII. Oke. Fungsi ASCII itu adalah fungsi untuk mengkonversikan alfanumerik yang ada pada data itu dikonversikan menjadi nilai ASCII dalam bentuk byte. Oke. Sintaknya seperti berikut. ASCII char, ini adalah karakter ya. Oke, untuk ASCII itu sendiri kita akan pecah menjadi dua bagian, yaitu karakter kendali dan juga karakter cetak. Dimana ASCII itu kalau di dalam komputasi itu dia ada untuk delete, ada backspace, ada new line, tabulasi mungkin dan lain-lain. Untuk karakter cetak itu ada huruf kapital, ada huruf kecil, ada numerik, dan juga huruf karakter khusus. Seperti ini. Nah, kita bisa lihat kalau untuk yang tercetak, karakter tercetak itu seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini, ini karakter A, itu kode untuk ASCII-nya 65, B besar, 66. Huruf A besar dengan huruf A kecil itu memiliki kode ASCII yang berbeda. Nah, ini A sampai dengan Z. Nah, ini untuk angka dari 0 sampai dengan 9. Kemudian huruf A kecil itu 97, huruf Z itu 122. Seperti itu. Nah, ini contohnya ASCII P, maka hasilnya 80. Kita lihat di sini P itu adalah 80. Oke, kemudian fungsi char. Fungsi char itu adalah fungsi mengkonversikan data ASCII tipe ASCII menjadi karakter di sini, menjadi alfanumerik. Oke, sintaknya char, ininya adalah byte, ini tipe datanya adalah byte. Untuk byte itu 0 sampai dengan 255. Nah, ini untuk sampelnya adalah contohnya CHR 80, maka nanti nilainya itu adalah dari ASCII byte ini 80,
ketika dikonversikan dengan char adalah huruf P besar. Oke, kita lanjut ke materi latihan. Oke, untuk latihan pertama adalah kita membuat fungsi reverse, yaitu membalikan teks dengan parameter tipe string sebagai data yang akan dibalikan. Pada video sebelumnya, video pertemuan sebelumnya, kita sudah diminta juga membuat fungsi test reverse. Hanya saja di sini test reverse itu kita menggunakan looping. Kalau sebelumnya if dan goto, di sini kita menggunakan looping sehingga fungsi lebih terstruktur. Kita belajar struktur pemrograman terstruktur ya. Nah, contohnya penggunaannya adalah test reverse risalah Excel, maka akan ketika dijalankan hasilnya adalah seperti ini. Kemudian lanjut. Fungsi berikutnya akan kita diminta dibuat adalah fungsi test days, yaitu mendapatkan jumlah hari dalam 1 bulan. Dimana kita ketahui untuk jumlah hari dalam 1 bulan itu adalah Januari 31, Februari 28 atau 29, Maret 31, April 30, Mei 31, Juni 30, Juli 31, dan seterusnya. Nah, itu kita diminta membuatkan fungsinya. Oke, nanti hasilnya adalah seperti ini, test days. Nah, seperti ini. Kemudian materi berikutnya untuk latihan adalah kita diminta membuat fungsi test left, yaitu mengambil karakter paling kiri sebanyak parameter kedua yang diberikan. Nah, pada Visual Basic ada fungsi left dan di Microsoft Excel ada fungsi left. Nah, kita di sini juga kita diminta fungsi yang mirip dengan fungsi berikut tersebut. Jadi kita akan mempelajari atau belajar memahami bagaimana proses pengambilan karakter, bagaimana menggunakan perulangan, dan seterusnya. Contohnya adalah test left risalah Excel, 7, maka akan menghasilkan teks yang diambil adalah ini dia, seperti itu. Oke, latihan berikutnya adalah buat fungsi test right, yaitu mengambil fungsi karakter paling kanan sebanyak parameter kedua yang diberikan. Nah, seperti ini. Oke. Apabila dijalankan menghasilkan Excel. Ini fungsi test right itu mirip dengan right pada Visual Basic ataupun juga right pada Microsoft Excel. Nah, kita menggunakan fungsi yang setara ya. Oke, kita lanjut. Kita diminta membuat fungsi test upper, yaitu mengkonversi teks menjadi huruf besar. Jadi seperti ini test upper risalah Excel, maka hasilnya adalah risalah Excel dalam bentuk huruf besar. Di PB juga ada, di Microsoft Excel juga ada. Nah, kita diminta membuat sendiri dengan cara sendiri. Oke, kita lanjut. Oke, fungsi test lower adalah mengkonversi teks menjadi huruf kecil. Nah, seperti ini. Oke. Nah, juga ada di Visual Basic itu LCase, di Microsoft Excel itu lower ya. Oke, selanjutnya latihan terakhir, yaitu kita coba penerapkan fungsi-fungsi yang kita buat ke dalam Microsoft Excel. Nah, di sini ada bentuk laporan di mana kita diminta mengerjakan kolom-kolom yang kosong menggunakan fungsi yang sudah kita buat. Untuk penjelasan pada kolom-kolom yang kosong, nanti kita bisa lihat pada dokumen laporannya di dokumen Excel-nya, sehingga kita bisa langsung kerjakan. Oke. Oke, kita sudah masuk di lembar kerja Microsoft Excel. Ini adalah latihan terapan.
Tapi sebelum kita mengerjakan latihan terapan ini ada fungsi-fungsi yang harus kita buat. Oke, di sini ada fungsi reverse, test dash, test left, right, test upper, test lower. Nah, kita akan mengerjakan dulu fungsi test reverse. Kita masuk ke developer, pilih Visual Basic. Nah, sebelumnya ini pernah kita buat test lift untuk Kabisat, kita simpan saja di sini. Kita akan membuat fungsi yang namanya itu adalah fungsi test reverse tapi menggunakan loop ya. Berarti kita buat function test reverse. Nah, di sini p text misalnya a string. Oke. A string karena kembali juga string. Udah, kita sudah buat. Fungsi test reverse itu berarti membutuhkan variabel untuk loop, dim and loop as integer. Tentu tidak lupa kita deklarasikan variabel result a string. Oke. And loop. Nah, kemudian kita juga akan menghitung panjangnya teks, berarti n, dim, and len. Len itu panjang ya, as integer. Oke. Sekarang kita siapkan n len sama dengan len p text. Berarti kita sudah dapatkan panjang teks yang mau kita looping, dan kita mau coba ambil karakter tapi dari belakang ke depan. Nah, kalau dari belakang ke depan berarti dari nilai paling tinggi, berarti for n loop sama dengan n len to 1. Karena dia itu dari paling tinggi ke dari nilai paling besar ke paling kecil, maka stepnya tambahkan -1. Next and loop. Oke. Maka as result sama dengan as result, dan kita ambil mid seperti ini, ptext, n loop, 1. Oke. Di sini kita kembalikan test reverse sama dengan as result. Oke. Kita coba tes reverse. Halo misalnya. Oke, sudah Pak. Sudah dapat ya. Ini untuk fungsi test reverse. Kita kembali ke sini. Itu sudah oke. Oke, selanjutnya kita akan membuat fungsi test days, yaitu mendapatkan jumlah hari dalam bulan pada tahun tertentu. Oke, kita masuk kembali ke Visual Basic. Untuk ini kita buat dulu function test days. Parameternya adalah tahun. Oke. Dim and result as integer. Nah, untuk mendapatkan hari dalam bulan dan tahun, berarti kita perlu ketahui dulu per bulan itu jumlah harinya berapa aja. Yang sudah kita ketahui adalah untuk Januari atau 1 itu 31, Februari 28 atau 29, Maret itu Januari, Februari, Maret itu adalah 31, April itu 30, Mei 31, Juni 6 itu 30, Juli 7 31,
Agustus 831, September 930, Oktober 1031, November 1130, Desember 1231. Oke. Sekarang kita kelompokkan yang 31 itu apa saja, yaitu bulan 1, 3, 5, 7, 10, dan 12. Untuk mendapatkan itu berarti kita harus memilih dengan cara kita gunakan select case. Select case-nya adalah P month. Oke, bulan ya. And select. Baru kita pindah ke sini lagi. Kita ambil yang 31 dulu. Oke, 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12. Maka end result sama dengan 31. Case else itu end result sama dengan 30. Nah, selain itu kita harus khususkan yang bulan Februari. Case 2. End result. Nah, untuk case Februari berarti kita harus cek dulu dia itu tahunnya tahun kabisat atau bukan. Sebelumnya kita pernah buat fungsi untuk tahun kabisat yaitu test leaf ya, tinggal kita gunakan di sini. If test leaf, oke, ini adalah payer, dan end result sama dengan 29. Else, ini end result sama dengan 28. Oke, tinggal kita kembalikan nilainya. Test days sama dengan end result. Oke, ini kita sudah buat. Kita tes di immediate window. Print test days 2021 bulan 2 28 2020, coba 2020 29. Kalau di sini oke, ini sepertinya sudah oke ya. Oke, ini kalau kita ganti jadi 12. Oke, 31. Berarti untuk fungsi test days itu kita cek dia sebagai statusnya oke. Selanjutnya kita akan membuat fungsi test leaf. Oke, kita masuk ke Visual Basic. Yang ini kita hapus saja dulu. Oke, ini sudah. Oke, kita hapus dulu. Kemudian kita buat namanya fungsi test leaf. Test leaf itu ptext as string, plen as integer, as string. Oke. Nah, ini biar tidak terlalu modul-modulnya muncul, kita hanya fokus pada fungsi yang kita buat. Kita masuk ke tools, kemudian pilih option, kemudian default to full module kita uncheck. Nah, oke, kita di sini. Nah, kita akan buat yang namanya itu adalah fungsi test leaf, yaitu dim as result. S itu string ya, as result as string. Oke, dim and ini plen ya. Oke, di sini berarti kita tambahkan and len. Len itu untuk menyimpan panjangnya teks. Oke, looping juga kita siapkan, dim and loop as integer. Oke. Nah, sekarang kita mesti siapkan dulu, tentukan apakah panjangnya itu n len dulu, n len sama dengan len
ptext. Oke, seperti ini. Misalnya ini harus kita kondisikan, tapi sebelum kita kondisikan kita jalankan seperti biasa dulu, normalnya dulu ya. Oke, berarti for n loop sama dengan 1 to. Oke, di sini adalah plen next i. Oke, as result sama dengan as result. Oke, mid ptext, n loop, 1. Jadi kita ambil karakter ke looping ya, 1. Oke, sekarang kita jalankan test level ini untuk mengambil kiri sama dengan as result. Oke, kita coba tes level. Oke, misalnya risalah Excel, 7. Oh, maaf, ini salah. End loop. Oke. Kita jalankan. Risalah. Sekarang kalau kita 10 misalnya. Nah, gimana kalau panjangnya teks itu, panjang yang kita pilih ini lebih panjang dari teks yang ini nih. Nah, coba kita tambahkan misalnya 20. 20 masih bisa ya. 25. Hmm. 100 misalnya. Masih bisa berarti ya. Oke. Oh ya, di sini fungsi mid ini sudah di handle oleh Visual Basic, sehingga nilai ke berapapun dia sudah error sudah di handle. Kita coba tes dulu. Mid yang punya Microsoft Visual Basic A,15,1. Oke. Berarti dia sudah di handle sama Visual Basic, jadi nggak perlu lagi kita kondisikan. Oke, dengan demikian untuk fungsi test dash-nya, test lab-nya coba kita 4. Oke. Kita sudah oke ya. Berarti di sini fungsi test lab-nya oke. Kita lanjutkan ke pembuatan fungsi test write. Untuk mengambil teks paling kanan ya, gimana caranya? Kita masuk ke Visual Basic kembali. Kita buat di sini function test write text as string plen as integer as string. Nah, ini dia guys. Nah, untuk mendapatkan fungsi paling kiri itu cukup mudah. Kita tinggal looping dari awal ke panjang teks. Tapi bagaimana dengan mengambil fungsi dari kanan? Oke, kita coba simulasikan proses pengambilan di lembar kerja Microsoft Excel. Kita coba buat worksheet baru. Oke, di sini kita buatkan. Kita ketikkan risalah Excel. Kemudian di sini kita coba buatkan sama dengan di sini 1, 2, kita panjangkan. Oke, segini. Nah, di sini kita ambil fungsi yang seperti ini sama dengan mid. Oke, koma ini, koma 1. Kita kopikan. Oke. Nah, ini dia. Kita blok, kita besarkan biar lebih jelas. Sampai 13 ya. Kita coba besarkan dia segini ya. Oke, sekarang kita tengahkan. Nah, ini dia. Jadi risalah itu pada posisi 1, I2 dan seterusnya.
Nah, sekarang bagaimana cara kita ingin mengambil dari kanan sebanyak 3? Berarti kita hitung 1, 2, 3, yaitu C. Nah, posisi 3 ini ada di 11. Sementara panjangnya itu adalah 13. Oke, coba kita buat dulu panjang teks. Oke, sama dengan len ini ya, aslinya ya 13. Nah, kemudian parameter panjang parameter itu adalah ini kita sini deh. Oke, panjang parameter itu misalnya 3 di sini. Berarti posisi awal kalau kita posisinya sama dengan panjang teks dikurang panjang parameter itu 10. Sementara di sini posisinya adalah dari sini 1, 2, 3 itu 11. Berarti kita tinggal tambahkan di sini plus 1. Nah, kita sudah mendapatkan panjang posisi awalnya adalah formulanya panjang teks dikurang panjang parameter ditambah 1. Oke, kita kembali ke Visual Basic. Oke ya. Berarti kita sudah dapatkan dim as result as string, dim and loop as integer, dim and start itu untuk posisi awal as integer. Oke, dim and len itu panjang teks as integer. Nah, panjang teks itu and len sama dengan len p teks. Nah, kita sudah mendapatkan panjang teks. Start adalah n start sama dengan n len panjang teks dikurang panjang parameter p len dikurang di plus 1. Kita sudah dapatkan, tinggal kita looping. For n loop sama dengan n start to n len. Next n loop. Oke, tinggal kita ini as result sama dengan as result dan mid p text n loop 1. Oke, test right sama dengan as result. Kita coba ulang di sini. Coba sel benar ya. Coba kalau kita 10 misalnya. Oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Sekarang kalau lebih, misalnya panjangnya itu 14. Nah, di sini ada invalid procedure call or argument. Ya, berarti karena panjang yang kita ambil tuh di sini kalau kita debug fungsi mid ini dia melebihi dari yang kita ambil. Oh, maaf, di sini adalah 0 ya. Kenapa? Karena di sini panjang teksnya itu 13, panjangnya itu len 14, jadi end startnya itu jadi 0 di sini. Sementara mid itu tidak bisa mengambil dengan 0. Maka perlu kita kondisikan kembali, yaitu kita bisa tambahkan di sini if berarti kita tambahkan jangan n len, tambahkan lagi adalah di sini n stop. Kita tambahkan di atas dim n stop as integer. Oke. If di sini adalah plen lebih besar daripada plen lebih besar daripada n len, then nah kita bisa di sini n startnya kita tentukan jadi 1,
end stopnya kita tentukan dengan plen. Jika tidak, maka end startnya adalah, nah ini kita pindahkan ke sini, kita kopikan. Oke, kita pindahkan ke sini. End stopnya adalah sama dengan endlen, endif. Sekarang kita tes end stop. Oke, kita ulang kembali. Oke, benar ya, berarti mau panjang berapapun dia sudah kita patokan dengan panjang maksimalnya saja, jadi panjang teksnya. Kalau gitu, untuk tes left-nya juga kita coba kondisikan. Di sini plen-nya itu agar dia tidak looping selama misalnya kita kasih parameter panjang walaupun sudah dihandle oleh Visual Basic. Lebih baik kita handle juga agar tidak mau looping yang tidak useless ya. Oke, jadi tambahkan end stopnya, kita tambahkan di sini dim end stop as integer. Oke, if di situ plen lebih besar dari endlen, then end stop sama dengan endlen. Kita ambil yang paling panjangnya. Else, maka di sini end stop sama dengan plen, endif. Oke, berarti kita loopingnya sudah kita batasin sampai dengan maksimalnya ya. Berarti itu end stop. Coba kita tes lagi. Di sini tes right left. Oke, sudah berarti ya. Maka kita kembali ke worksheet. Kita masuk ke sini, fungsi right. Kita statusnya oke. Nah, sekarang kita masuk ke test upper. Test upper itu mengubah mengubah huruf pada teks tersebut menjadi huruf besar. Maka kita masuk ke sini. Kita buat fungsi function test upper text string, juga di sini string. Oke. Nah, untuk upper itu kita di sini kita harus menggunakan fungsi sendiri, tidak dari Visual Basic-nya yang disediakan oleh Visual Basic-nya, tapi kita benar-benar membuat sendiri. Oke, dim as result string, dim and loop as integer, dim dim endlen as integer. Nah, sekarang untuk mengubah fungsi itu pertama kita harus tahu ini kita menggunakan ASCII dan char ya. Jadi kita coba cek dulu di sini. Kalau huruf kecil A, coba kita gunakan ASCII huruf kecilnya A itu 97, sementara ASCII A itu 65. Berarti untuk merubah 97 ke 65 berarti harus dikurang 32. Oke. Nah, maka dari sini endlen sama dengan len p text. Oke. For end loop sama dengan 1 to endlen. Next end loop. Oke. Sekarang di sini
kita akan memindahkan dulu menjadi nilai ASCII ya. Maka dim byte ASCII ini kita gini aja, ASCII as byte. Oke, maka B ASCII sama dengan ASCII mid P text, n loop, 1. Nah, kita sudah dapatkan nilai ASCII-nya. Tinggal kita cek apakah nilai itu huruf kecil atau bukan. Maka select case B ASCII sama dengan select case B ASCII case tadi itu 97 ya, berarti 97. Oke, kita sini dulu and select. Kalau Z itu berapa? Z itu coba 122, berarti case 97 itu 122. Maka as result sama dengan as result. Oke. Dan di sini CHR itu adalah mengembalikan ASCII menjadi karakter. B ASCII ditambah dengan dikurang dengan 32. Oke. Else as result sama dengan as result, dan CHR B ASCII. Oke, seperti ini saja. Next and loop. Sekarang kita test upper sama dengan as result. Sekarang kita coba tes. Print test upper risalah sel. Oh, maaf, sini bukan else, case else. Oke, kita jalankan kembali. Nah, sudah menjadi huruf besar 100. Ya, benar ya. Berarti fungsi test upper di sini sudah. Oke, maka kita tandakan fungsi test uppernya. Fungsi yang terakhir yang perlu kita buat adalah test lower, berarti kebalikannya. Kita kembali lagi ke Visual Basic, function test lower p text a string. Nah, ini sebenarnya cara lebih cepat a string. Oke. Cara lebih cepat adalah kita bisa mengkopikan fungsi yang sebelumnya, yang apabila kondisinya hampir sama, kita bisa kopikan ke test lower di sini. Masuk ke test write, kita kopikan. Seperti ini. Pindah ke test lower, kita paste. Oke. Nah, di sini test. Yang ini test write-nya kita ganti jadi test lower. Hanya itu saja. Kalau kita jalankan test lower, dimpelen. Oh, salah, kita salah ngopi data ya. Kita salah ngambil tes upper di sini. Kita salah ngambil, kita kopikan tes lower. Kita dari sini ke sini, paste di sini kita. Oke, kita kopikan, kita jalankan. Nah, huruf besar ya. Oke. Nah, ini huruf besar. Itu kita balik tadinya. Kondisinya adalah, coba kita cek dulu, ASCII A tutup 65. Sementara ASCII Z yang besar 90. Maka di sini kita ganti 65 to 90.
90, maka ini ditambah, yang tadi dikurang maka ini ditambah. Oke, kita tes kembali. Oke, di salah Excel, kalau ini kita kopikan di salah. Oke, kita kopikan bawah. Ini kita ganti jadi tes upper. Oke ya, berarti tes lower dan tes uppernya juga sudah oke. Berarti kita centang sudah oke. Jadi materi latihan untuk pembuatan fungsi, yaitu sebanyak 6 fungsi ini kita sudah selesaikan. Oke, materi terakhir, materi dari latihan terakhir adalah kita mengerjakan tes terapan ini. Sebelumnya ini kita hapus dulu. Oke, kita hapus dulu. Nah, kita masuk ke namanya adalah latihan terapan. Untuk pin itu kita diminta pin didapat dari 3 huruf pertama nama kapital, 3 huruf pertama nama tapi dalam bentuk kapital, ditambah 3 huruf terakhir huruf kecil, tapi ini kurang nih pertanyaannya, harusnya ini adalah dibalik ya, 3 huruf kecil dibalik plus tahun lahir. Oke, caranya adalah sama dengan kita harus menggunakan fungsi yang kita buat ya, yaitu tes pertama itu adalah huruf besar tapi 3 huruf, tes left. Oke, diambil dari sini, koma 3, hasilnya jak tapi diminta huruf besar, berarti kita tambahkan tes upper. Oke, enter. Nah, ini sudah jak, ditambah 3 huruf terakhir nama kecil tapi dibalik ya, berarti ditambah dengan pertama itu adalah huruf terakhir itu pakai tes right yang kita buat tadi, dari nama juga, koma 3. Oke, nah tapi ini walaupun huruf kecil, ini sudah huruf kecil ya. Oke, ini sudah huruf kecil, jadi nggak perlu. Tapi dia dibalik, berarti ganti dengan tambahkan dengan tes reverse. Oke, seperti ini. Nah, cek ANR ditambahkan dengan tahun lahir. Tahun lahir berarti gunakan dengan year, bisa kita pakai teks juga bisa, teks dari tahun ini, koma 1234. Oke, sudah, tinggal kita kopikan ke bawah ya, sudah. Kemudian total hari adalah total hari dalam 1 bulan dikurangi hari libur dalam 1 bulan. Jadi, nah ini dia, jumlah libur dalam 1 bulan ini 8 hari. Oke, jumlah libur dalam 1 bulan adalah 8 hari. Total bulan adalah total hari dalam 1 bulan, maksudnya total hari dalam bulan berjalan ini dikurangi hari libur dalam 1 bulan ini, hari liburnya 8 hari. Nah, kita mendapatkan total hari untuk bulan ini nih. Berarti sama dengan kita gunakan fungsi mendapatkan hari, tes days. Days ini, kemudian kita ambil tahun, koma bulan. Oke, kita enter. 31. Kemudian total adalah total hari adalah 1 bulan dikurangi hari libur dalam 1 bulan, berarti tinggal dikurangi, ini dia jumlah libur. Oke, karena ini jumlah libur ini satu ini sebagai referen absolut, maka ini harus kita jadikan absolut ya. Oke, di sini absolut.
Ini juga semuanya kita ganti absolut juga. Enter, kita kopikan ke bawah. Oke. Absen 20, absen adalah 3. Oke. Absen kosong, efektif itu adalah total hari dikurang absen, berarti sama dengan ini dikurang ini. Oke. Kita kopikan ke bawah. Oke. Nah, untuk upah di sini nih. Upah per hari adalah sebesar 225 dihitung dari hari efektif. Jadi dihitung dari hari efektif ini. Jadi sama dengan 225.000 dikali hari efektif. Oke, tinggal kita kopikan. Nah, seperti ini. Jadi upah masing-masing ini dalam 1 bulan. Kemudian untuk bonus, nah ini dia bonus. Bonus didapat dari kode PIN yang muncul untuk bulan laporan. Jadi bonus itu adalah seperti arisan konsepnya di perusahaan ini ceritanya ya. Jadi dia menerapkan untuk bonus itu akan diundi setiap bulannya. PIN yang keluar itu mendapatkan bonus. Di sini, besarannya belum dijelaskan. Jadi kita asumsikan taruhlah bonus itu 150.000 ya untuk yang untuk yang keluar PIN-nya. Oke, berarti kita akan bandingkan dengan PIN yang ada di sini nih. Maka sama dengan if PIN ini sama dengan ini karena reference absolute harus pakai tanda dolar semua. Maka 150/23 jika tidak 0. Oke. Sekarang mana yang dapat bonus? Yang dapat bonus itu di sini adalah Rere Suprayogi, Rerigo 1970. Oke, benar ya? Berarti mendapatkan bonus untuk bulan ini adalah Rere Suprayogi. Seperti itu saja untuk tes materi, tes terapannya sederhana. Di mana di sini latihan yang diterapkan itu pertama untuk memperkuat pemahaman kita, pemahaman teman-teman, bagaimana cara membuat program Visual Basic untuk membuat fungsi dan diterapkan ke aplikasi atau ke lembar kerja. Kemudian juga kita memahami logik dan alur dalam seperti pembuatan huruf besar, huruf kecil yang sebenarnya di dalam Visual Basic itu sudah ada, tapi kita bisa membuat sendiri hingga semakin menajamkan insting kita sebagai programmer. Itu saja untuk materi kali ini. Terapan statusnya adalah oke. Demikianlah pembahasan pada video kali ini sudah kita tuntaskan. Bila ada pertanyaan, masukan, atau saran, silakan tulis pada komentar di bawah. Jangan lupa bantu kami untuk subscribe dan share agar channel kami bisa berkembang nantinya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.